Romi berdehem untuk menghilangkan ketegangannya. Zara, menurutmu bagaimana? Tanya Romi. Bagaimana apanya? Jawab Zahra datar. Kalau saya iakan niat orang tua kita, apa kamu juga setuju? Tanya Romi ragu. Terserah, jawab Zahra singkat dan bangun dari duduknya. Sebelum Zahra beranjak pergi, pergelangan tangannya dicekal oleh Romi. Zahra spontan melirik ke arah tangannya. Romi yang memperhatikan Zahra lantas mengikuti arah pandang gadis di depannya. Romi yang sadar akhirnya segera melepas cekalannya. Saya belum selesai bicara, ujar Roni. Jawab Zahra hanya bergumam. Jawab dulu pertanyaan saya dan jangan pergi sebelum pembicaraan kita selesai, jawab Roni dingin. Nyali Zahra kini menciut. Dia memang tidak pernah takut jika ada orang yang berkata kasar atau bernada tinggi padanya. Tetapi dengan Romi berkata dingin padanya, ia lantas diam dan lidahnya sangat geluh. Saya setuju saja jika keputusan orang tua demikian. Saya takut dan tidak berani membantah, ujar Romi lirih. Saya takut jika saya hidup tanpa restu dari orang tua. Tapi jika Anda tidak mau bagaimana lagi? Saya tidak bisa memaksa, lanjutnya. Tapi saya butuh waktu. Saya tidak mau bermain-main dengan pernikahan. Bagi saya hal itu hanya sekali seumur hidup. Terlebih saya kasihan jika orang yang menikahi saya tidak mendapatkan cinta dari saya sedikit pun gara-gara. Ucapannya terhenti karena Romi tertawa dengan lepasnya. Kamu kira gampang mencintai seseorang dengan paksaan? Kita hanya tinggal menjalani saja. Lagian tidak perlu juga memberikan saya cinta dan kita tidak wajib mencintai. Bukannya begitu? Jilep. Sukses. Kata-kata Romi jelas menusuk hati Zahra. Bagaimana tidak? Zahra kira Romi memiliki sedikit saja rasa cinta padanya lantaran Romi berniat menyetujui perkataan orang tuanya. Dengan susah payah, Zahra menahan benteng pertahanannya agar tidak roboh. Oke, kalau itu maumu saya berikan waktu. Bagaimana ketika kamu lulus SMA kita menikah? Adil bukan? Zahra yang mendengar perkataan Romi lantas membulatkan matanya. Lo gila ya? Teriak Zahra sangat kencang. Romi menutup telinganya rapat-rapat. Gak usah teriak juga kali. Gue tegesin ya kalau umur gue masih bocah. Dan lagi gue gak suka sama om-om macam lo. Satu lagi, gue gak ngarep cinta dari lo dan lo juga jangan pernah ngarep cinta dari gue. Gue gak setuju dengan pikiran lo yang masih cetek itu. Zahra berdiri dan berlalu pergi. Pikirnya ia tidak mau berlama-lama dengan orang gila macam Romi. Emang ya tuh orang otaknya gesrek. Oh tidak mungkin tidak ada otaknya, gerutu Zahra pelan namun didengar oleh laki-laki sebelahnya. Saya dengar ya. Setelah mendengar suara itu Zahra membalikan badannya dan menemui Romi yang berada di belakangnya. Dan lagi saya ini punya otak, saya pintar, saya sukses dan saya pengusaha muda, sangkalnya dengan santai. Ih kok dia lagi sih? Gerutu Zahra dalam hati. Sombong amat gue, sumpah ini ya loh. Romi lantas membungkam mulut Zahra. Zahra memberontak dan menyingkirkan tangan Romi yang berada di mulutnya. Kalau ngomong hati-hati, lo itu calon istri gue. Kalau omongan lo terkabul pas lo udah jadi istri gue, baru tahu rasa lo. Ucap Romi dan berlalu kembali ke rumah Zahra. Ngeselin banget sih, ngarep banget lu ya jadi suami gue, teriak Zahra pada Romi. Sedangkan Romi masih dengan santainya memasuki pintu rumah Zahra. Dan rupanya orang tua Romi masih berada di sana. Udah Rom ngomongnya. Udah Tan, itu Zahranya di belakang. Tak lama setelah Romi berujar, Zahra datang dari balik pintu dan tak lupa meneguk wajahnya. Ya sudah, ayo semuanya duduk, kata Nisa. Jadi bagaimana? Tanya Roy. Belum sempat Zahra berbicara, Romi menyelanya.
Iya, Sarah sudah setuju dan kita memutuskan untuk memikirkan ini lebih lanjut setelah Sarah lulus SMA. Bukan begitu, Sarah? Ujar dan tanya Romi pada Sarah. Sarah hendak mengemeli Romi, tidak peduli di depan para orang tua sekalipun. Namun ketika Sarah membuka mulutnya, Romi angkat bicara lagi. Nah, itu Sarah tidak bisa berkata-kata bukan? Artinya iya. Kalau begitu saya dan orang tua saya pamit ya, Tan, Om. Soalnya udah malam. Kasihan Sarah sepertinya lelah karena habis olahraga mulut dengan saya tadi di taman, ujar Romi santai. Sementara semua orang yang mendengarkan Romi tampak bingung, kecuali Zahra yang wajahnya sudah memerah. Pasalnya perkataan Romi terdengar ambigu dan menjijikan. Namun maksud Romi sendiri mengingat perang mulut antara dirinya dan Sarah. Lebih tepatnya perang urat. Lantaran Sarah menanggapi perkataan Romi dengan emosi. Akhirnya kedua orang tua Romi berdiri hendak berpamitan kepada keluarga Denny. Semua bersalaman kecuali Zahra dengan Romi. Romi sudah menjulurkan tangannya yang tidak ditanggapi oleh Zahra sedikit pun. Lantas menarik kembali uluran tangannya dan pergi bersama keluarga kedua orang tuanya dari rumah Zahra. Ketika Zahra hendak pergi ke kamarnya, langkahnya terhenti karena panggilan dari Nisa. Sarah membalikkan badan dan mendapati ibunya memasang wajah dingin kepada Sarah. Sarah, maksud kamu apa? Sarah bingung dengan perkataan ibunya. Apa ibu tidak setuju dengan penjelasan Romi tadi? Apa ibu tidak ingin gue nikah muda? Ya Allah, terima kasih, ujar Sarah dalam hati. Lah, kok malah senyum-senyum sih? Tanya Nisa yang melihat anaknya heran. Oh, iya Bu, benar, Romi itu bukan orang baik. Ibu juga nggak setuju kan dengan ucapan Romi tadi? Ucap Zahra bersemangat. Oh itu, kirain ibu tanya kenapa kamu tidak salim dengan Romi. Oh itu, kirain apaan? Ujarnya pelan tidak didengar oleh ibunya. Bukan mahram, pungkas Zahra sambil berlalu pergi ke kamarnya. Sinar matahari menembus ke celah-celah jendela, membangunkan sosok gadis yang sedang asyik mengukir mimpi di bawah selimutnya. Wah, gadis itu bangun dengan menggeliat merenggangkan tulang-tulangnya yang terasa kaku. Tak butuh waktu lama, ia keluar sambil mengenakan setelan putih abu dan tidak lupa jilbabnya yang terlilit di kepala gadis itu membuatnya terkesan manis. Bu, aku berangkat ya. Assalamualaikum. Gadis itu menyalami ibunya dan berlalu dari sana. Kini Zahra sudah berada di halte bus, tempat biasa ia menunggu angkutan umum. Matahari kian semakin tinggi membuat gadis itu khawatir karena takut telat. Ting, bunyi klakson motor mengagetkan dari belakang. Jika saja ia tidak telat, mungkin ia akan memberikan bogeman mentah kepada orang yang mengagetkannya itu. Zahra, panggil pria itu yang kini sudah berada di samping Zahra. Dia adalah Aji, teman seangkatan Zahra yang menyukai Zahra. Bahkan Aji tidak menyatakan cintanya, namun Zahra tidak pernah menerimanya. Zahra menghela napas dan menengokkan kepalanya kepada Aji. Ayo naik, nanti telat, perintah Aji. Kalau gue nggak ikut nanti telat lagi. Ya udah deh kali, ini aja kali ya, batin Zahra. Zahra langsung naik ke atas motor Aji. Pegangan, pinta Aji. Zahra lantas memegang tas Aji erat karena Aji melajukan motornya di atas rata-rata. Makasih, ucap Zahra dan berlalu dari parkiran di mana Aji memarkirkan motornya. Zahra, tunggu, teriak Aji. Pulang sekolah bareng ya, tambahnya lagi. Zahra memutar bola matanya jengah. Nggak ada capek-capeknya tuh orang gangguin gue terus perasaan. Zahra mengomel tidak jelas sampai ke bangkunya. Terlihat Linda teman sebangkunya kebingungan. Lo masih pagi udah ngoceh aja sih, Ra, ucap Linda. Zahra hanya diam dan melihat Linda tak suka. Lo itu udah serem terus.
Serem terus, ditambah muka lo kayak gitu jadi tambah serem tahu. Tambah Linda yang dihadiahi toyoran kepala dari Zahra. Gimana gak kesal coba, dari semalam gue digangguin dua makhluk astral. Linda yang kebetulan otaknya lemot menanggapinya dengan serius. Yakin loh bentuknya kayak apa? Tanya Linda serius. Iya, setannya ada dua, semalam sama pagi ini, ujar Zahra tak kalah serius. Zahra yang butuh hiburan lantas menjahili teman sebangkunya itu. Kok serem sih? Kalau lo dibunuh gimana? Lo kan belum sempat punya pacar, kasihan kalau lo mati belum rasain yang namanya pacaran. Jelas Linda. Iya, dan gue gak akan rasain yang namanya pacaran. Linda bingung dengan kata-kata Zahra. Linda hanya menunjukkan raut wajah bertanya, emang kenapa? Gue dijodohin sama om-om, mending gak nyebelin lah. Ini udah gila, sinting, miring lagi. Sinting, gila, miring, itu kan satu paket, Ra, jawab Linda polos. Iya, dia keterlaluan, bego. Pelajaran dimulai. Zahra larut dalam bayangan dua orang yang paling menyebalkan menurutnya. Mendadak ada ide dari benaknya. Ide bagus, gumamnya. Zahra kini berada di luar kelas. Ia memutuskan untuk pergi ke taman lantaran gurunya meminta Zahra keluar kelas. Kira-kira berhasil nggak ya? Tanya Zahra pada dirinya sendiri. Gue boleh duduk? Zahra menoleh ke arah laki-laki itu. Oke, gue mulai, batin Zahra. Oh iya, silahkan. Zahra menggeser tubuhnya memberi celah pada laki-laki itu. Lo kenapa di luar? Tanya laki-laki itu yang tak lain adalah Aji. Gue disuruh keluar, ya gue kayak nurut lah, lagian juga enak di luar ini, jawab Zahra sambil tersenyum ke arah Aji. Aji yang merasakan perubahan Zahra akhirnya agak tenang. Dasar nakal, jawab Aji sambil menyentil pucuk hidung Zahra. Ih, sakit tahu, ucap Zahra sambil mengelus pelan pucuk hidung miliknya. Apa enaknya coba di luar? Enak, bisa lihat loh, ujar Zahra membuat Aji membulatkan matanya sempurna. Biasa aja kali liatnya, mata lo mau copot Ji, sambung Zahra sambil terkekeh. Kok lo berubah gitu sih? Tanya Aji heran. Berubah gimana? Enggak, kayak biasanya aja. Lo tadi ngomong apa sama Aji? Tanya Linda kepo. Ngajak pulang bareng doang. Oh ya, lo belum lanjutin cerita yang tadi pagi, ujar Linda semangat. Zahra yang tidak mengerti hanya mengernyitkan dahinya bingung. Yang makhluk astral itu loh, Ra. Oh itu. What? Kaget Linda setelah Zahra menjelaskan semua peristiwa secara rinci. Ya biasa aja dong kagetnya. Kesal Zahra. Apa itu gak jahat buat Aji, Ra? Bodoh amat, suruh siapa gangguin gue terus. Udah ditolak juga gak tahu diri. Parah loh, dia itu perfect, Ra. Udah baik, pinter, ganteng lagi. Apa yang dikatakan Linda memang benar. Aji adalah mantan ketua OSIS tahun kemarin. Namun karena dirinya sudah duduk di kelas 12 maka digantikan. Ya udah sana buat lo aja. Tapi nanti kalau misi gue udah kelar, jawab Zahra. Ra, ayo pulang, ajak Aji yang baru tiba di kelas Zahra. Ayo, Lin kita duluan ya, ujar Zahra sambil mengedipkan semua matanya pada Linda. Ayo, Lin kita duluan ya, ujar Zahra sambil mengedipkan sebelah matanya pada Linda. Thanks ya Aji, ucap Zahra ketika menyerahkan helm kepada Aji. Iya sama-sama, gue cabut ya. Aji langsung menancapkan gas menuju ke rumahnya. Zahra melangkahkan kakinya ke pintu utama rumahnya. Namun sebelum ia sampai di sana, pandangannya terpaku pada mobil berwarna hitam yang terparkir di depan rumahnya kini. Assalamualaikum. Zahra yang cantik jelita, imut seantreo sekolah pulang ke rumah. Sapa Zahra yang semangat di awal dan memotong kalimat di akhirnya. Kok lo lagi?
Bersambung.